Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kalian selalu sehat. Kita akan masuk bab yang ketiga, yaitu substansi genetik atau materi genetik. Bab ini akan membicarakan apa yang mengatur sifat individu dari orang tua kepada keturunannya. Pada tayangan ini digambarkan kromosom. Kromosom itu struktur yang di dalam inti sel yang membawa sifat menurun. Nukleosom itu gabungan antara protein histon dan benang DNA. Terus ini adalah DNA-nya. Materi genetik itu mengatur dan membawa sifat menurun. Ada istilah yang sama tapi tiga istilah, yaitu kromosom, gen, dan DNA. Ketiganya punya karakter yang sama dan tidak bisa dipisahkan. Kromosom itu adalah bendanya yang di dalamnya terdapat gen dan DNA. DNA itu bisa dilihat, tapi kalau gen hanya berupa simbol, sehingga tidak bisa diamati gen itu. Untuk DNA bentuknya seperti tangga tali terpilin atau double helix. Nah, ini bentuk kromosom secara umum. Ini kromosom ini di dalam inti sel. Terus ini bentuk DNA. Untuk gen tidak ada bentuknya karena hanya simbol, sehingga mungkin nanti gen itu berupa huruf besar, misalnya A dan I atau B dan B begitu. Ini setiap sel yang berinti, itu kan nukleus, materi inti namanya nukleoplasma. Di dalam nukleus itulah terdapat kromosom. Ini ada dalam inti sel. Kromosom terurai kalau nanti dipintal, diuraikan akan terbentuk sebuah ini namanya DNA. Materi genetik yang tadi ada kromosom, gen, dan DNA itu ada pada inti sel atau nukleus. Jadi setiap sel yang berinti, misalnya kulit, tulang, itu semuanya mengandung kromosom, mengandung gen. Ketika sel tidak membelah, dalam inti ada suatu benang tipis halus yang namanya kromatin. Dari kata kroma itu warna, tin itu benang-benang halus. Jadi struktur yang menyerap benang namanya kromatin. Dan ketika sel membelah, benang kromatin memendek dan menebal menjadi struktur yang namanya kromosom. Kemudian kromosom individu selalu 2N atau diploid, berpasangan, karena organisme itu selalu merupakan hasil pasangan atau pertemuan antara sperma dan ovum. Perangkat kromosom sperma dan ovum itu hanya setengah dari 2N atau N atau haploid. Jadi nanti N plus N, sperma N, ovum N, menjadi kromosom yang sifatnya 2N. Lalu berapa jumlah kromosom? Itu tiap individu tidak sama. Ini contohnya ini. Untuk manusia adalah 46. Ini berarti 2N. Kalau begitu N-nya adalah 23. Jadi pada manusia jumlah kromosomnya 23 pasang. Lalu bagian bentuk kromosom secara umum, ini lengan. Contoh ini punya 2 lengan, ada yang punya 1 lengan juga. Di dalam lengan ada suatu cairan yang matriks, namanya matriks. Lalu locus itu tempat di mana gen-gen berada. Kemudian ujungnya namanya telomer. Terus kepalanya namanya sentromer, tempat di mana kedua lengan menyatu. Lalu hubungan antara sentromer dan lengan itu dihubungkan lalu bentuk yang namanya kinetokur. Terus di dalam lengan ada suatu benang yang namanya kromonema. Di dalam kromonema itu terdapat kromomer. Ini penjelasan berikutnya seperti ini. Kromomer itu bentuk manik yang terdapat dalam satu tempat yang namanya kromonema. Sentrumnya itu istilah kepalanya. Kinetokur penghubung antara
kepala dengan lengan. Nanti tempat melekatnya benang spindle pada waktu sel membelah. Satelit, bagian kromosom terujung berupa bulatan, tapi tidak semuanya punya satelit. Telomer, ini juga bagian paling ujung, tapi kalau telomer selalu ada, untuk satelit tidak selalu kromosom itu ada satelitnya. Macam kromosom berdasar bentuknya ada 4. Metasentrik itu berarti punya 2 lengan yang sama panjang, simetris, sehingga sentromer tepat di tengah. Submetasentris itu mirip dengan metasentris, hanya lengannya yang satu pendek, tapi tetap simetris. Akro punya 2 lengan, tapi tidak sama panjang dan tidak simetris, sehingga tambahannya sentromer itu ada di dekat ujung. Telosentris punya 1 lengan saja, sehingga sentromer tepat di ujungnya. Nah, ini telomer hanya punya 1 lengan, ini kepalanya di sini di ujung. Untuk akro, kepalanya dekat dengan ujung, punya 2 lengan yang tidak sama panjang. Lalu metasentris itu punya 2 lengan yang sama panjang, sehingga kepala tepat di tengah-tengah. Untuk submetasentris mirip dengan ini, tapi lengannya yang satu pendek. Ya, ini seperti ini submetasentrik, kayak meta tapi yang satu pendek. Untuk akro, ini bisa seperti ini, bisa juga yang kayak tadi ini begini. Telo hanya punya 1 lengan, sehingga kepalanya di sini. Jadi kalau kita lihat dari letak kepala, meta itu tepat di tengah, akro itu stelo itu di ujung, akro dekat dengan ujung. Kalau submetasentrik agak di ujung tapi pada posisi lengan yang simetris. Itu tadi menurut bentuknya. Lalu menurut fungsinya juga dibagi 2, yaitu kromosom tubuh atau otosom. Sesuai namanya, fungsinya untuk mengatur sifat-sifat tubuh, misalnya pintar, malas, tinggi, kemudian kalau tanaman ya buahnya banyak dan sebagainya, itu namanya otosom, diatur oleh kromosom tubuh. Bersifat homolog, bentuknya sama antara pria dan wanita, jumlahnya 2n dikurangi 2. Kalau kita 46, berarti otosomnya itu 44 atau 22 pasang. Gonosom itu mengatur jenis kelamin. Pada wanita bentuknya beda, namanya nanti pada wanita bentuknya sama, namanya XX. Pada pria bentuknya berbeda, namanya XY. Sehingga pada pria dikatakan heterogametik, pada wanita namanya homogametik. Pada unggas kebalik, yang jantan homo tapi yang betina hetero. Ini adalah karyotipe kromosom pada manusia. Jumlahnya ini kita lihat, ini ada 1, 22, berarti 44, ditambah ini XX kalau itu perempuan dan XY kalau ini laki-laki. Jadi jangan hitung semuanya, ini adalah laki-laki dan perempuan. 23 pasang dengan 1 sampai 22 itu adalah autosom, bentuknya sama ini. Sementara untuk yang kromosom nomor 23, yang wanita itu sama, yang pria itu beda. Namanya karyotipe pada manusia. Kemudian cara menulis karyotipe untuk manusia, karena jumlah kromosom 46 itu terdiri atas 44 otosom atau A ditambah XY. Ini menandakan kelaminnya. Kalau berpasangan berarti AA, berarti 22 AA ditambah XY. Kalau totalnya berarti 46, XY. Sehingga kalau koma itu berarti tidak ditambah, sehingga hanya 46. Untuk wanita, Y-nya diganti dengan X. Lalat buah kromosom 8 berarti yang 6 otosom ditambah XY, atau 3 pasang otosom tambah XY, atau 8, XY. Untuk betina, Y-nya tinggal diganti dengan X.
Jadi untuk gonosom selalu sepasang ini, tapi untuk otosom 2N dikurangi 2. Kemudian pengemasan kromosom. Benang DNA itu dipinta pada protein yang namanya histon, jadi kayak bermain layang-layang. Benangnya namanya DNA, kemudian tempat polongnya itu namanya histon, kemudian histon yang telah dililit oleh benang DNA namanya nukleosom. Gabungan nukleosom untuk solenoid, lalu solenoid menyatu membentuk kromatin, kromatin nanti menebal menjadi kromosom. Nah ini namanya histon, protein histon. Terus yang ini namanya DNA. Gabungan DNA dan histon itu namanya nukleosom. Kemudian nukleosom nanti menyatu membentuk solenoid. Nanti di sini solenoid. Kemudian solenoid memendek atau manjang menjadi kromatin. Kromatin ini pada tahap pembelahan menjadi kromosom. Jadi ulangi lagi. Ini nukleosom, gabungannya namanya solenoid. Nukleosom terdiri atas ini namanya protein histon. Terus ini ukelan lingkaran namanya DNA. Lalu solenoid menyatu menjadi benang-benang kromatin. Kemudian kromatin nanti memendek menjadi kromosom. Kemudian ini gambaran yang tadi ini, kalau dari besar ke kecil ini kromosom diuraikan menjadi solenoid. Solenoid dipecah lagi menjadi nukleosom. Nukleosom dipecah menjadi ini protein histon, dan ini benang-benang DNA. Biasanya benang DNA membentuk suatu rantai ganda yang berpilin yang nanti namanya double helix. Ini pada manusia, jadi ini adalah inti sel, ini selnya. Di sini terdapat ini 23 pasang otosom. Karena ini beda makin, ini adalah kelaminnya laki-laki. Sekali lagi, benang ini bulatan ini namanya histon, lalu lingkaran yang melilit namanya DNA. Jadi benang DNA itu melilit suatu protein yang namanya histon. Gabungan ini namanya nukleosom. Kemudian nukleosom menyatu menjadi solenoid. Solenoid ini menyatu menjadi kromatin. Benang kromatin menebal membentuk kromosom. Yang ini kelihatan ketika pada tahap metafase. Jadi kromosom itu hanya bisa dilihat ketika sel membelah. Kalau tidak membelah, itu hanya berupa benang tipis yang namanya kromatin. Ini tadi macam-macam kromosom menurut fungsinya. Autosom, yaitu kromosom tubuh, tidak menentukan jenis kelamin. Untuk manusia, baik pria dan wanita, bentuk dan jumlahnya sama, yaitu 22 pasang. Ini autosom atau kromosom tubuh. Gonosom atau kromosom seks itu fungsinya menentukan jenis kelamin individu. Kalau pada manusia, itu kalau pria itu XY, jadi beda, tadi namanya heterogametik. Untuk wanita namanya XX atau homogametik. Itu kromosom menurut fungsinya. Setiap sel somatis manusia memiliki kromosom 46, kecuali sel gamet. Kenapa sel gamet? Karena sel gamet itu tidak 2N, sehingga sel gamet hanya separuh dari 46, yaitu 23. Kromosom yang punya pasangan panjang, letak sentromer, dan pola pewarnaan sama namanya kromosom homolog. Kalau bedanya namanya heterolog.
Lokus itu posisi di mana gen-gen berada pada kromosom. Untuk ini yang betul otosom. Otosom itu 22 buah atau 22 pasang. Kemudian untuk kromosom seks itu yang ovum itu XX, untuk sperma X atau Y. Sehingga pada gamet itu kromosomnya namanya haploid atau 1N, sedangkan pada otosom namanya 2N atau diploid. Ya, ini untuk sel soma 23 pasang namanya diploid, untuk sel gamet tidak berpasangan maka namanya haploid. Oke, untuk sementara kromosom itu dulu. Besok kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu DNA. Oke, terima kasih.